Selamat datang kembali di channel Manifestasi. Di video kali ini kita akan membahas video ngaji Roso yang berjudul Keistimewaan Pukul 3 Dini Hari yang Jarang Disadari, yang menghadirkan Guru Wayan Mustika sebagai narasumbernya. Berikut cuplikan videonya. Kan kekuatan alam semesta itu kan kekuatan di luar pikiran sadar kita, sehingga disebutlah kekuatan bawah sadar. Jadi sesuatu yang tidak terkendali oleh pikiran sadar kita secara langsung. Video yang berjudul Keistimewaan Pukul 3 Dini Hari yang Jarang Disadari menampilkan perbincangan antara Mas Hendra dengan Bapak Wayan Mustika mengenai kedalaman spiritual, kesehatan batin, dan hakikat dari mata batin. Berikut adalah kesimpulan naratif dari poin-poin utama video tersebut. 1. Keistimewaan waktu dini hari. Waktu dini hari, seperti pukul 3, dianggap istimewa bukan hanya karena jamnya, melainkan karena kondisi pikiran manusia saat baru bangun tidur. Saat itu gelombang otak kita sedang beralih dari fase tenang atau theta menuju aktif atau beta, melewati fase meditatif alami alfa theta. Momen ini adalah periode emas di mana pikiran sadar kita terhubung langsung dengan pikiran bawah sadar, sehingga sangat efektif untuk afirmasi kesehatan, ketenangan, dan membangun masa depan. 2. Pentingnya fase penerimaan acceptance dalam menghadapi penyakit atau kondisi terburuk. Seringkali orang melalui fase penyangkalan atau denial, marah atau anger, dan tawar-menawar atau bargaining. Kunci kesembuhan justru terletak pada fase penerimaan atau acceptance. Dalam kondisi ini, seorang berserah diri dan mempercayai kecerdasan tubuhnya sendiri, yang seringkali membantu mempercepat proses penyembuhan atau menuntun pada pengobatan yang tepat. Pak Wayan menekankan pentingnya perbedaan antara menyerah dan pasrah. Pasrah berarti melakukan usaha terbaik lalu berserah diri sepenuhnya pada hasil. Ketika batin ikhlas dan merasa aman, hormon stres atau kortisol akan menurun. Hal ini memicu kecerdasan sel tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri secara ajaib, atau secara tidak sengaja menuntun kita bertemu dengan momentum, dokter, atau obat yang tepat. Simpulan naratif ketiga, keamanan dan kenyamanan sebagai kunci. Proses penyembuhan sangat dipenuhi oleh tingkat stres. Seseorang yang merasa aman dan nyaman cenderung lebih mudah sembuh karena respon tubuh yang lebih rileks dibandingkan dengan mereka yang berada dalam kondisi stres atau ketakutan. Simpulan naratif keempat, hakikat mata batin. Pak Wayan Mustika menekankan bahwa membuka mata batin atau mata ketiga atau cakra ajna bukan tentang kemampuan melihat makhluk gaib. Sebaliknya, hal ini berkaitan dengan kebijaksanaan untuk melihat hikmah, makna, dan manfaat di balik setiap peristiwa, baik itu musibah maupun berkah. Kemampuan untuk eling dan waspodo dalam memaknai hidup jauh lebih berharga daripada kemampuan melihat hal-hal supranatural yang justru beresiko membuat seorang menjadi paranoid atau halusinasi. Mata kalbu yang terbuka ditandai dengan kemampuan seseorang dalam melihat hakikat atau makna mendalam di balik setiap peristiwa, seperti melihat berkah di balik bencana atau melihat peluang tumbuh saat menghadapi keterpurukan ekonomi dan pemecatan kerja. Kemampuan ini tidak bisa dibeli secara instan dengan uang, melainkan harus ditempa melalui proses kehidupan, suka duka, serta latihan untuk sering eling atau ingat dan waspodo, menjadikan pengalaman nyata sebagai guru sejati. Simpulan naratif kelima, pengalaman adalah guru sejati. Segala kesulitan, termasuk kegagalan atau kerugian, adalah bagian dari proses belajar. Daripada menyalahkan keadaan atau mencari solusi instan, penting untuk mengambil hikmah dari setiap pengalaman sebagai proses penempatan diri yang sebenarnya. Secara keseluruhan, video ini mengajak pemirsa untuk lebih bijaksana, mengedepankan pikiran positif,
serta melatih diri untuk mendengarkan hati nurani dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Itu tadi pembahasan kita mengenai video ngaji Roso yang berjudul Keistimewaan Pukul 3 Dini Hari yang Jarang Disadari. Semoga bermanfaat dan mempermudah kita dalam memahami isi video tersebut. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video pembahasan berikutnya.